tujuannya ini apa semuanya. Kalau tujuan daripada sekolah penggerak tidak terlihat hasilnya di dalam profil siswa-siswinya, berarti itu artinya tidak berguna. Jadi kita sebenarnya mau menciptakan manusia seperti apa? Sekolah penggerak ini harus menciptakan manusia seperti apa? Ada 6 profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah berakhlak mulia. Dia mengerti apa itu moralitas. Dia mengerti apa itu keadilan sosial. Dia bisa mengerti spiritualitas. Dan dia mengerti apa, dan dia punya rasa cinta kepada sesama manusia, cinta kepada alam. Itu merupakan suatu hal yang sangat penting, berakhlak mulia. Kedua adalah kreativitas. Dia punya kemampuan untuk bukan hanya memecahkan masalah, tapi untuk menciptakan hal-hal secara proaktif, secara independen, untuk menemukan cara-cara yang lain dan berbeda untuk bisa berinovasi dalam sehari-hari ini. Ketiga, dia harus tahu cara gotong royong. Dia harus tahu cara berkolaborasi dan bekerja sama dengan sesama muridnya pada saat dia keluar di laut terbuka dengan sesama manusia. Karena tidak akan ada pekerjaan atau aktivitas yang tidak membutuhkan gotong royong, tidak membutuhkan kolaborasi. Apalagi di era industri 4.0. Kolaborasi menjadi jauh lebih penting lagi. Sekarang aja udah penting. Bayangkan di masa teknologi yang semakin berubah cepat. Keempat adalah kebinekaan global. Ini adalah perasaan menghormati keberagaman. Ini adalah toleransi terhadap perbedaan. Ini juga artinya dia bisa menerima dan menghormati keperbedaan. Tanpa rasa judgment, tanpa menghakimi. Dan tidak merasa dirinya dia atau grupnya dia atau kelompoknya dia lebih baik dari yang lain. Itu artinya kebinekaan global. Dan bukan hanya di level Indonesia sebagai negara dia, tapi juga dalam tingkat dunia. Dalam tingkat dunia. Karena dunia ini menjadi semakin kecil, informasi dan pengetahuan menjadi semakin besar, bisa diakses dimanapun. Sehingga kebinekaan global itu menjadi suatu hal yang penting dan harus menjadi aspirasi sistem pendidikan kita. Karena kita akan bersaing di masa kini dan masa depan, kita akan bersaing di panggung dunia, bukan hanya di Indonesia. Yang kelima adalah bernalar kritis. Ini adalah asesmen kompetensi yang kita tes, kemampuan beranalisa, kemampuan memecahkan masalah-masalah yang real, kemampuan untuk berpikir secara kritis dan menimbang berbagai macam solusi untuk suatu permasalahan. Dan yang terakhir adalah kemandirian. Seberapa independen siswa-siswi kita? Apakah mereka terdorong dengan motivasi di dalam hatinya dia? Apakah harus terus didorong dari luar atau eksternal? Kemandirian bertumpu dari yang namanya growth mindset, yaitu suatu filsafat bahwa saya ini bisa menjadi lebih baik kalau saya terus berusaha. Sehingga saya ingin terus mencari informasi lebih banyak, saya harus bekerja keras karena saya bisa menjadi lebih baik. Ini adalah kunci daripada mindset untuk kemandirian siswa-siswi kita. Berikutnya.